Sebelumnya kita telah mempelajari rasio-rasio trigonometri pada 4 kuadran. Ternyata ada juga loh hubungan antara rasio sinus dengan rasio kosinus, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Untuk sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat, nilainya adalah setengah. Untuk sin 180 derajat sama dengan cos 270 derajat, nilainya adalah 0. Dan untuk sin 120 derajat sama dengan cos 150 derajat, tetapi berbeda tanda. Untuk di sinus positif di kuadran 2 dan untuk kosinus negatif jika di kuadran 2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelompokkan hubungan dari rasio sinus dan kosinus, yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Halo semuanya, aku Rizky Rahmawati dari tim PKM RSH Balon Trigonometri Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini aku akan menjelaskan yang pertama, hubungan perbandingan trigonometri antara sinus, kosinus, dan tangen. Dan yang kedua, sudut negatif dan sudut lebih dari 360 derajat, serta contoh soalnya. Pada materi yang pertama, yaitu hubungan perbandingan trigonometri antara sinus, kosinus, dan tangen. Kita akan membahas dari relasi rasio trigonometri. Sebelumnya kita telah membahas relasi rasio trigonometri yang direferensikan pada sumbu X, yaitu pada kuadran 1 sudut θ, kuadran 2 sudut 180 derajat dikurang θ, kuadran 3 sudut 180 derajat ditambah θ, dan kuadran 4 360 derajat dikurang θ. Dan di sini kita akan membahas relasi rasio trigonometri yang direferensikan pada sumbu Y. Kita akan membahas dari relasi rasio trigonometri. Sebelumnya kita telah membahas relasi rasio trigonometri yang direferensikan pada sumbu X, yaitu pada kuadran 1 sudut θ, kuadran 2 sudut. Pada kuadran 1 yang direferensikan pada sumbu Y, yaitu 90 derajat dikurang θ, jika terdapat sebuah segitiga dengan sudut θ yang direferensikan pada sumbu X, sisi sampingnya dan direferensikan pada sumbu Y untuk sisi sampingnya digambarkan pada koordinat berikut, maka kita dapatkan sudut 90 derajat dikurang θ dari 0 derajat sampai dengan tanda panah digambar. Jika yang ditanya 90 derajat dikurang θ, maka 90 derajat di sini dikurang sudut θ. Maka sudut 90 derajat ada pada daerah ini. Dari sudut ini kita dapatkan sisi sampingnya sepanjang Y. Y di sini sama panjangnya dengan sisi depan di sini. Dan sisi depannya sama panjangnya dengan sisi samping pada segitiga di sini. Dan nilai K sama. Sehingga didapatkan X positif karena terletak di atas sumbu X. Y di sini positif karena terletak di sebelah kanan sumbu Y. Dan nilai K selalu positif. Maka nilai dari sin 90 derajat dikurang θ sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu X per K. X per K di sini rasionya sama dengan rasio cos θ. Maka sin 90 derajat dikurang θ sama dengan cos θ. Untuk cos 90 derajat dikurang θ sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, yaitu Y per K. Y per K di sini perbandingannya sin θ. Sehingga cos 90 derajat dikurang θ sama dengan sin θ. Untuk tan 90 derajat dikurang θ sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu X per Y. X per Y di sini merupakan perbandingan kebalikan dari tan θ, yaitu kotangen θ.
Sehingga tan 90 derajat dikurang theta sama dengan kotangen theta. Selanjutnya kita akan membahas pada kuadran 2 yang direferensikan pada sumbu Y, yaitu 90 derajat ditambah theta. Jika terdapat sebuah segitiga yang sisi sampingnya direferensikan pada sumbu Y, maka seperti pada koordinat berikut. Jika yang ditanya sudut 90 derajat ditambah theta, maka besaran sudutnya adalah dari 0 derajat ditambah sudut theta di segitiga yang baru. Sudut 90 derajat ditambah theta mempunyai sisi samping negatif Y karena terletak di sebelah kiri sumbu X, dan sisi depan X bernilai positif karena terletak di atas sumbu X, dan sisi miring K yang selalu positif. Sehingga sin 90 derajat ditambah theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu X per K. Sehingga sin 90 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Kemudian cos 90 derajat ditambah theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, yaitu min Y per K. Y per K merupakan perbandingan dari sin theta. Karena Y ada tanda negatifnya, sehingga cos 90 derajat ditambah theta sama dengan min sin theta. Kemudian tan 90 derajat ditambah theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu X per min Y. X per Y di sini merupakan kebalikan dari perbandingan tan. Karena Y ada negatifnya, maka tan 90 derajat ditambah theta sama dengan min kotangen theta. Dari materi rasio trigonometri di berbagai kuadran diperoleh kesimpulan jika di kuadran 1 sin positif, cos positif, dan tan selalu positif. Jika di kuadran 2 yang selalu positif adalah sin, sedangkan cos dan tan selalu negatif. Di kuadran 3 yang selalu positif adalah tan, sedangkan sin dan cos selalu negatif. Sedangkan di kuadran 4 yang selalu positif adalah cos, sedangkan sin dan tan selalu negatif. Pada materi sebelumnya sudah kita peroleh bahwa pada kuadran 1 yaitu 90 derajat dikurang theta, dan pada kuadran 2 yaitu 90 derajat ditambah theta. Sedangkan kita belum mencari yang direferensikan pada sudut 270 derajat, yaitu pada kuadran 3. 270 derajat dikurang theta, dan pada kuadran 4 yaitu 270 derajat ditambah theta. Pada materi sebelumnya sudah kita peroleh bahwa pada kuadran 1 yaitu 90 derajat dikurang theta, dan pada kuadran 2 yaitu 90 derajat ditambah theta. Sedangkan kita belum mencari yang direferensikan pada sudut 270 derajat, yaitu pada kuadran 3 270 derajat dikurang theta, dan pada kuadran 4 yaitu 270 derajat ditambah theta. Dari sini bisa kita peroleh bahwa nilai sin theta berubah menjadi cos theta, nilai cos theta berubah menjadi sin theta, dan nilai tan theta berubah menjadi nilai kebalikannya atau kotangen theta. Begitu pula pada kuadran 2 yaitu sin theta berubah menjadi cos theta berubah menjadi min sin theta, tan theta berubah menjadi kebalikannya yaitu kotangen theta. Hanya saja pada kuadran 2 nilai dari kotangen theta dan sin theta adalah negatif, sehingga menjadi negatif sin theta dan negatif kotangen theta. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan bahwa sin theta menjadi cos theta menjadi sin theta, tan theta menjadi kotangen theta. Untuk nilai rasio positif atau negatifnya bergantung pada letak kuadrannya. Maka berdasarkan pola pada kuadran 2 diperoleh bahwa sin 270 derajat dikurang theta sama dengan negatif
cos theta. Sin berubah menjadi cos, tetapi karena di kuadran 3 nilai sinnya negatif, maka menjadi negatif cos theta. Kemudian nilai cos berubah menjadi sin, tetapi karena nilai cos di kuadran 3 negatif, maka cos 270 derajat dikurang theta adalah negatif sin theta. Dan tan 270 derajat dikurang theta sama dengan positif kotangen theta, karena nilai dari tan di kuadran 3 adalah positif. Begitu juga pada kuadran 4, didapat kesimpulan bahwa sin 270 derajat ditambah theta adalah negatif cos theta, karena sin di kuadran 4 adalah negatif. Kemudian cos di kuadran 4 adalah positif, sehingga cos 270 derajat ditambah theta sama dengan sin theta. Lalu tan 270 derajat ditambah theta sama dengan negatif kotangen theta, karena tan di kuadran 4 selalu negatif. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan nilai dari sin 67 derajat. Perlu diingat bahwa sin 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta. Maka sin 67 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 23 derajat. Nilai 23 derajat diperoleh dari sudut 90 derajat dikurang 67 derajat, yang menghasilkan sebuah sudut penyiku, yaitu 23 derajat. Maka sin 67 derajat sama dengan nilai dari cos 23 derajat. Jadi nilai dari sin 67 derajat adalah cos 23 derajat. Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan nilai dari tan 240 derajat berdasarkan referensi sumbu Y. Perlu diingat bahwa tan 270 derajat dikurang theta sama dengan kotangen theta. Maka tan 240 derajat sama dengan tan 270 derajat dikurang 30 derajat. 30 derajat didapat dari 270 derajat dikurang 240 derajat. Kemudian didapatkan kotangen 30 derajat. Kotangen 30 derajat sama dengan 1 per tan 30 derajat. Tan 30 derajat besarnya 1 per 3 akar 3. Jadi tan 240 derajat sama dengan 1 per 1 per 3 akar 3. Maka sama dengan 1 per 1 kali 3 per akar 3. Jika dirasionalkan dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya 3 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 3 menjadi akar 3. Jadi nilai dari tan 240 derajat adalah 1 per tan 30 derajat atau akar 3. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang sudut negatif, sudut lebih dari 360 derajat, dan contoh soalnya.